Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus Saad dalam kajian Tafsir Luqman. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas sesuatu yang ringan-ringan saja ya. Saya akan membahas tentang psikologi Al-Quran ya. Khususnya membahas tentang sifat atau karakter diri kita berdasarkan bulan lahir. Ya. Sebelumnya kita hanya mengenal atau kadang-kadang kita melihat sifat atau karakter manusia itu dari ilmu perbintangan ya atau astrologi lah ya. Mungkin yang bisa kita kenal dengan karakter sifat orang yang berdasarkan bulan-bulan misalnya Aries, Taurus, Sagittarius, Gemini dan segala macam ya. Dimana di situ kita berpatokan pada ilmu barat lah dalam tanda kutip ya. Padahal di dalam Al-Quran, khususnya di dalam Tafsir Luqman ya, di sini kita memiliki sebuah perangkat atau memiliki sebuah katakanlah rujukan di mana kita bisa melihat karakter ya, karakter atau sifat manusia berdasarkan surat-surat bulan lahirnya. Dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, dari perhitungan Tafsir Luqman, sebelum saya akan membahas tentang karakter masing-masing bulan ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumusan dari bulan lahir ya, atau karakter atau sifat kita berdasarkan bulan lahir. Nah, untuk mempermudahkan pembahasan kita, kajian Tafsir Luqman menggunakan sebuah peristilahan. Ini hanya sekedar untuk memudahkan ya, hanya memudahkan saja. Itu menggunakan dengan istilah hijab dan hijib ya. Hijab itu berdasarkan surat-surat yang diambil dari juz 30. Nah, kalau hijibnya itu kebalikan dari hijabnya. Saya ambil contoh misal surat 89 kebalikannya adalah 98. Artinya bahwa hijabnya adalah 89, hijibnya adalah 98. Nah, dan seterusnya. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumusan ya, rumusan dari pengambilan surat hijib atau surat bulan lahir. Nah, perhitungan surat bulan lahir ini diambil rumusannya berdasarkan juz 30 ya, juz 30. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah surat terbanyak dalam satu Al-Quran ya, atau dalam satu juz yaitu juz 30, di mana terdapat 37 surat di situ. Dimulai dari An-Naba ya, surat ke-78 sampai dengan surat ke-114. Nah, tapi dalam rumusannya atau dalam pengambilannya kita mulai dari surat Anas. Hal ini bisa kita lihat dari kalau kita belajar ini ya, belajar Iqra ya, belajar Iqra di situ untuk hafalan kita kan dimulai dari Al-Fatihah ya. Dimulai dari Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan Anas, tapi bukan dilanjutkan dengan Naba, tapi dilanjutkan dengan Anas. Ya, Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, ya, An-Nasr dan seterusnya sampai dengan An-Naba. Artinya dibalik. Nah, dengan menggunakan rumusan yang demikian, kita mengikuti pattern ya, mengikuti pola yang sama dengan hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa dalam rukun iman kita, salah satunya adalah kita diwajibkan mengimani Nabi dan Rasul. Dan khususnya kita diwajibkan mengimani ya 25 Nabi dan Rasul. Nah, artinya kita akan menggunakan 25 nabi yang kita masukkan ke dalam 25 surat dalam juz amma. Saya ambil contoh, misalnya Adam, berarti suratnya adalah Anas. Ya, setelah Nabi Adam kan Adam Idris. Setelah Idris, Idris berarti suratnya adalah selanjutnya, habis Anas berarti Al-Falaq. Kemudian Nuh.
ketiga berarti padanannya adalah dengan surat Al-Ikhlas, dan seterusnya sampai dengan surat ke-90 ya, sama dengan surat ke-25. Itu padanannya adalah dengan Muhammad atau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena jumlah surat dari juz 30 adalah 37 surat, setelah dipakai 25 surat yang merujuk kepada 25 nabi yang wajib kita imani, akhirnya tinggal 12 surat ya, karena sudah dikurangi dengan 25 karena jumlah surat dari juz 30 adalah 37 surat. Jadi setelah dikurangi 25 hasilnya adalah 12. Nah, ke-12 surat inilah yang kita jadikan sebagai rujukan surat-surat bulan lahir yang kita sebut dengan hijab ya. Tadi hanya sekedar, sekali lagi ini hanya sekedar peristilahan untuk kita memudahkan. Jadi kita menyebutnya dengan, dalam kajian tafsir Luqman kita sebut dengan hijab. Nah, kebalikannya kita sebut dengan hijib. Kebalikannya seperti saya contohkan tadi. Berarti surat di bulan Januarinya adalah surat ke-89 karena terakhir tadi kan 90 ya untuk Nabi ke-25. Berarti di bulan Januarinya adalah surat 89 hijabnya. Hijibnya berarti kebalikannya 98. Surat ke-89 adalah Al-Fajr dan surat ke-98 adalah Al-Bayyinah. Begitu juga di bulan Februari. Suratnya adalah 88. Nah, kebalikannya 88. Karena nilainya sama kebalikannya. Nah, untuk itu kita jumlahkan. 8 tambah 8 adalah 16. Jadi, di hijabnya adalah surat 88, hijibnya adalah surat ke-16. Itu untuk bulan Februari. Berarti untuk di bulan Maret, berarti adalah suratnya 87. Ya, tinggal ngurutin aja. 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, dan seterusnya sampai 78, yaitu bulan Desember. Kebalikannya adalah surat ke-87. Ya, hijibnya. Nah, di sini kalau kita akan bahas secara keseluruhan di dalam satu tahun atau dalam masing-masing bulan, saya rasa mungkin ini akan terlalu panjang ya. Jadi mungkin nanti akan saya bagi menjadi beberapa tayangan, mungkin di dalam satu tayangan itu entah 2 bulan atau 3 bulan. Jadi nggak terlalu panjang dengan untuk ngikutin. Kalau mau di skip juga nggak masalah saya gitu loh. Saya nggak terlalu pusing dengan masalah tayangan. Ya. Karena buat saya ya, saya membuat channel ini tujuan saya hanya untuk syiar. Jadi nggak terlalu saya memusingkan soal like, soal subscribe, walaupun itu memang perlu ya, nggak perlu saya munafik, itu memang perlu, tapi bukan menjadi orientasi saya atau menjadi tujuan saya membuat channel ini. Saya membuat channel ini dengan tujuan untuk saya syiar melanjutkan apa yang menjadi amanah jadi guru sekaligus mertua saya. Ya, nah kemudian kita akan bahas satu persatu karakter kita atau karakter diri kita berdasarkan bulan lahir. Nah, tapi sebelum itu, yang kita sebut hijab tadi itu kan surat asli ya, surat asli dari juz 30. Nah, kalau yang hijab tadi kan surat bentukan. Karena kenapa disebut bentukan? Karena kan diambil dari kebalikan dari juz amma tadi. Nah, di sini juga bisa memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa yang surat hijabnya itu adalah karakter asli diri kita. Ya, karakter asli diri kita. Nah, yang kedua, karakter itu juga hijab ini juga karakter kita. Tapi karakter kita ini bisa terbentuk atau bisa terpicu, bisa bilang. Terpicu dari bentuk pergaulan kita, ya, bentuk pendidikan kita. Nah, itu bisa memicu di hijibnya. Tapi karakter dasarnya. Kenapa? Nanti ada karakter yang sama persis.
Yaitu di surat apa? Maaf, di bulan apa? Di bulan Maret dan bulan Desember. Hanya kebalikan saja. Karena apa? Di bulan Maret hijabnya 87, hijabnya 78. Di bulan Desember hijabnya 78, hijabnya 87. Dia kan sama, berarti karakternya sama persis antara bulan Maret dan bulan Desember. Nah, makanya yang menjadi surat asli, yaitu yang diambil dari juz 30, itu merupakan karakter dasar dia. Karakter utama lah bisa, atau sifat-sifat utama lah. Nah, kalau yang hijibnya berarti sifat bentukan, yaitu dari apa? Bisa terpicu dari apa? Dari keadaan, dari situasi, atau dari kondisi, atau dari pendidikan yang diterima, bisa dari komunitasnya, bisa jadi juga dari didikan orang tuanya dan sebagainya. Nah, itulah disebut dengan sifat bentukannya. Ya, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja untuk di bulan Januari. Januari suratnya adalah 89 dan 98. Surat ke-89 adalah Al-Fajr. Dan surat ke-98 adalah Al-Bayyinah. Al-Fajr artinya adalah waktu fajar, dan Al-Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Kita akan kaji satu persatu dulu. Nah, di sini juga mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana kita mendeskripsikan surat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan diri kita, yang berkaitan dengan sifat kita lah. Jadi bilang seperti itu. Yang pertama adalah Al-Fajr. Al-Fajr kalau kita lihat bahwa waktu fajar ini kan waktu permulaan kita melakukan aktivitas setelah malam kita beristirahat. Nah, di sini bisa menggambarkan karakter dari orang yang lahir di bulan Januari. Yaitu apa? Dia ingin menjadi yang pertama. Ya. Atau bisa dibilang dia ingin menjadi seorang pionir. Atau dia ingin segala sesuatu itu dia yang memulai terlebih dahulu. Nah, jadi sisi positifnya adalah orang yang lahir pada bulan Januari ini memiliki kecenderungan untuk memulai sesuatu yang baru, ingin menemukan sesuatu yang baru. Itu dari sisi positifnya. Nah, dari sisi negatifnya, terkadang dia mudah sekali untuk jenuh kalau dia tidak menemukan sesuatu yang baru. Nah, misalnya dalam hal pekerjaan aja, dalam hal pekerjaannya. Bisa dibilang orang-orang yang lahir di bulan Januari, itu dia kurang suka untuk menggeluti sebuah pekerjaan yang sifatnya rutinitas, yang sama setiap harinya. Itu kurang cocok lah, bisa dibilang kurang cocok untuk pekerjaan yang rutinitasnya itu sama terus gitu untuk setiap harinya. Ini kurang cocok untuk orang-orang yang di bulan Januari karena mudah bosannya. Nah, kemudian di bulan Januari ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'annya, dia memiliki jumlah ayat 30. Surat ke-30 adalah Arum, bangsa Romawi. Sebagaimana kita tahu, bangsa Romawi adalah bangsa yang arogan. Bangsa yang ingin menang sendiri. Bangsa yang nggak puas dengan apa yang telah dia capai. Atau apa yang telah dia dapat. Nah, ini juga merupakan gambaran dari gambaran dari orang yang lahir di bulan Januari. Dia merasa kurang puas dengan apa yang pernah dia dapat. Ini bisa bermakna positif atau negatif. Positifnya adalah dia akan selalu memacu dirinya, dia akan selalu memotivasi dirinya untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, ini sisi positifnya ya. Nah, tapi sisi negatifnya itu terkadang nggak mau ngalah.
gitu. Nggak mau ngalah. Nah, itu dari sisi kita ambil dari sisi negatifnya. Nah, kalau kita lihat dari format Al-Quran, surat Al-Fajr ini yang terletak di juz 30, itu dia memiliki ain juz, ya nanti panjenengan bisa lihat di Al-Quran, di Al-Quran yang khususnya 18 baris dan ada angka, ya, dan ada angka di dalam tanda rukunya atau tanda ain. Karena terkadang di Al-Quran yang 18 baris, meskipun dia 18 baris, terkadang angka di dalam tanda ruk itu ditiadakan, dihilangkan karena dianggap tidak penting, padahal disinilah sumber informasinya. Ya, saya lanjutkan. Angkanya ain juznya adalah ain juznya adalah 14. 14 di sini adalah rencana. Nah, oleh karena itu juz 4 juz terus jadinya. Surat yang bulan lahir Januari, ya, itu dia selalu memiliki rencana dalam setiap tindakannya. Bisa dibilang dia tidak akan mengambil sebuah tindakan atau tidak akan mengambil sebuah sikap kalau dia tidak memiliki rencana sebelumnya. Bisa dibilang dia orang yang tidak spekulatif. Ya, kalau bisa dibilang dalam kehidupannya itu ada plan A, plan B, plan C. Dia memiliki rencana ketika dia ingin mengambil sebuah sikap atau tindakan. Itu dari sisi positifnya. Tapi yang harus hati-hati adalah jangan sampai rencana Anda ini atau gagasan Anda atau ide Anda ini diambil oleh orang lain. Karena Anda terlalu gampang mengemukakan ide atau gagasan Anda. Padahal bisa jadi ide atau gagasan Anda ini cukup brilian sehingga dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang harus Anda jaga atau Anda hati-hati di sini. Kemudian surat hijibnya tadi adalah surat ke-98. Ya. Surat ke-98 artinya adalah al-bayyinah, bukti yang nyata. Nah, orang yang lahir bulan Januari, ya, ini orang yang paling susah ketika kita hanya sekedar bicara tanpa bukti. Bisa dibilang orang yang lahir bulan Januari itu susah untuk diyakinkan ketika kita tidak memiliki data yang cukup, kita tidak memiliki argumentasi yang cukup, kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukung argumentasi kita atau mendukung alasan kita. Dia paling susah untuk menerima itu. Di samping tadi orangnya juga nggak mau spekulatif ya tadi di bulan Januari. Terlebih diperkuat lagi dengan surat hijibnya yaitu surat ke-98 yaitu al-bayyinah, bukti yang nyata. Nah, begitu juga dengan dirinya, dia tidak akan bicara ya atau tidak akan asal bicara kalau dia tidak juga memiliki bukti yang cukup, tidak memiliki data, tidak memiliki argumen yang kuat untuk mendukung argumentasi atau alasan dia. Nah, kalau dia sudah berargumentasi, pasti dia sudah memiliki data dan fakta yang cukup untuk mendukung argumentasi atau alasan dia. Nah, surat Al-Bayyinah atau bukti yang nyata memiliki jumlah ayat, yaitu jumlah ayatnya adalah 8. Surat ke-8 adalah Al-Anfal, harta pampasan perang. Bisa dibilang dalam kehidupan orang, ya, dalam kehidupan orang yang lahir bulan Januari, itu bisa dibilang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, itu perlu effort yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Jadi benar-benar perlu perjuangan keras ketika dia ingin mendapatkan sesuatu. Tapi disinilah seninya. Disinilah dia bisa menikmati hasil yang didapat dari jernih payahnya dia. Disitulah dia bisa menghargai sebuah pencapaian dalam hidupnya. Kembali lagi di satu sisi, Al-Anfal harta pampasan perang. Nah, ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, wah ini susah.
susah kita untuk merebut darinya. Susah untuk dikalahkan lah. Karena tadi ya, karena orangnya juga satu sisi adalah sifatnya nggak mau mengalah. Nah, ketika kita ingin mengalahkan dia juga harus cukup kuat kita untuk mendukung alasan kita untuk bisa mengalahkan atau melemahkan alasan atau dalih dari orang yang lahir bulan Januari. Nah, itu kurang lebih dari sifat atau karakter orang yang lahir di bulan Januari.